Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita untuk kita pada kebaktian Minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian dikatakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang bernama demikian, yang disebut Hamil itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya hari ini tiba-tiba ada seorang yang datang bertemu menjumpai kita dan mengatakan, "Hari ini engkau mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, lengkap dengan fasilitas dan lain sebagainya." Bagaimana kita merespon? Mungkin Bapak Ibu kita akan terkejut. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah itu mungkin? Lalu mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin itu bisa diperoleh dengan cuma-cuma, tanpa ada pengetahuan dan sebagainya dalam kehidupan. Bapak Ibu, hal seperti itulah yang dialami oleh Maria ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel datang untuk menjumpai Maria. Bahkan ketika malaikat itu tadi berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan," Maria terkejut dan takut. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu adalah hal yang sangat jarang malaikat Tuhan menjumpai seseorang. Karena pada waktu itu tidak pada semua orang Tuhan menunjukkan dirinya lewat para malaikat. Dan biasanya ketika Tuhan menunjukkan dirinya lewat para malaikat, ada sesuatu yang hendak disampaikan dan dikerjakan oleh orang yang dijumpai. Itulah yang membuat Maria terkejut, membuat Maria ketakutan dalam
Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari dalam cerita itu, Maria ketika disampaikan oleh malaikat itu tentang apa maksud dan tujuan malaikat itu, tentang apa maksud dan tujuan Allah dalam lewat kehidupan Maria, Maria bingung dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepadamu? Bagaimana mungkin hal besar seperti itu akan terjadi lewat seorang perempuan yang sederhana pada waktu itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidakpengertian Maria itu, dia tetap percaya bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah rencana Allah yang indah. Di dalam ketidakpengertian Maria itu, dia tidak menanggapi ungkapan perkataan malaikat itu secara negatif, tapi justru dia menanggapi perkataan malaikat itu dengan hal-hal yang positif dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu, maka lewat sikap Maria ini kita mau belajar. Terkadang kita susah untuk mengerti, memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita sering bertanya-tanya dalam hidup ini, kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Kenapa ini harus kita lalui? Kenapa ini harus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita? Tapi mari kita seperti Maria dalam firman ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap ketidakpengertian kita akan firman Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tetap meyakini, tetap mempercayai bahwa segala rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah rencana yang indah. Bahwa segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang mau Dia wujudkan dalam kehidupan kita dan lewat kita kepada orang lain juga, itu adalah rencana yang indah, rencana damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidakpengertian Maria tadi, malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut, hai Maria. Artinya malaikat itu meneguhkan hati Maria, meneguhkan hati Maria yang dalam kebimbangan itu, supaya dia tetap meneguhkan dan diyakinkan dan meyakini dirinya bahwa dia adalah alat yang dipakai oleh Allah menjadi saluran lahirnya sang juru selamat itu di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu mungkin kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria bingung? Kenapa Maria tidak mengerti akan rencana itu? Adalah hal yang wajar dari segi kemanusiaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau tiba-tiba seorang yang belum pernah menikah melahirkan seorang, dan biasanya dalam tradisi orang Yahudi, apabila ada seorang perempuan yang bertunangan kemudian dia melahirkan anak sebelum menikah, maka hukumannya adalah dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Saya kira itu adalah pertimbangan Maria dari sisi kemanusiaan. Bagaimana mungkin dia seorang perempuan yang belum menikah akan melahirkan seorang? Bagaimana mungkin dia seorang perempuan yang belum memiliki suami secara sah, meskipun dia sedang bertunangan kepada Yesus, akan melahirkan seorang anak dalam perjalanan hidupnya? Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidakpengertian Maria akan rencana Tuhan itu, dia tetap mempasrahkan hidupnya dan rencana itu kepada Allah dalam perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya tadi Maria mengatakan dalam firman ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Meskipun pada waktu itu Maria tidak mengerti, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa dalam perjalanan hidupnya karena rencana Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, tapi dengan penuh iman percaya dan keyakinannya, dia mempasrahkan semuanya
kepada Dia yang membuat rencana itu dalam hidupnya. Maka marilah kita Bapak Ibu Saudara seperti Maria ini, di dalam ketidakpengertian kita akan setiap rencana Allah dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita melepaskan semuanya hanya kepada Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Mari kita katakan seperti yang dikatakan oleh Maria, kami ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah. Sebab setiap rencana Allah itu ada di luar daripada pikiran kita. Setiap rencana Allah itu jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan malaikat itu juga meneguhkan Maria dengan membandingkan kehidupannya dengan Elisabet, saudara. Bapak Ibu Saudara, firman ini juga mengajarkan kita, ketika kita merasa bahwa ada yang mustahil dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa di sepanjang rencana Allah itu masih ada yang belum tercapai dalam kehidupan kita, masih ada impian dan harapan kita yang belum tercapai hingga saat ini. Tapi firman ini juga mengingatkan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu itu dimungkinkan bagi Allah. Apa yang ada di luar pikiran kita, itu akan Tuhan sediakan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dalam minggu-minggu Advent ini Bapak Ibu Saudara, khususnya minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita tetap meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita pasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam penuh keyakinan dan mengatakan dalam iman kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu dapat Dia kerjakan, segala sesuatu dapat Dia lakukan dalam kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang boleh kami rasakan dalam setiap hal yang kami lalui dalam hidup ini. Ada banyak hal Bapak yang tidak kami mengerti dalam hidup kami. Terkadang kami bertanya, kenapa itu harus kami lalui dan kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu mengajarkan kami biarlah kami seperti Maria, di dalam ketidakpengertiannya akan rencana lewat kehidupannya, dia tetap mengimani dan mempercayai Engkau. Dia tetap mempasrahkan semuanya hanya di dalam Tuhan. Demikian juga kami Bapa, di dalam setiap hal yang sulit untuk kami mengerti dalam kehidupan kami, tuntun dan bimbing kami lewat kuasa Roh Kudus untuk tetap meyakini dan mempercayai bahwa ada rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap mempasrahkan semuanya hanya di dalam Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami, yang mengerti perjalanan kami. Itu Bapak, biarlah kami tetap diyakinkan dan dikuatkan akan hal itu. Berkati kami dalam Kristus Yesus kami berdoa.